Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Hari-hari datang dan pergi, udara penuh asap jelaga, bumi panas, laut meninggi, musim tak lagi bisa diduga. Oh bencana pancaroba datang bagai gelombang. Oh nestapa kepedihan datang sepagi ini. Kita nggak siap atau menolak siap ya Mas Sawung ya? Ya mau nggak mau harus siap ya. Silahkan loh Mas Sawung. Paling tidak ini bisa saya lakukan sebelum nanti panas bumi ini akhirnya sudah tidak bisa lagi kita kontrol ya. Karena perubahannya sudah luar biasa. Sebenarnya kan kemarin harapan tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia terhadap Indonesia. Harapannya begitu besar. Tapi kemudian banyak yang akhirnya merasa oh oke deh terima kasih ya Bu Menteri LHK karena sudah memaparkan faktanya tanpa sugar coating lagi gitu. Ada nggak sih sebenarnya solusi lain yang masih bisa kita lakukan gitu? Masih banyak sebenarnya solusi lain yang kita lakukan ya. Yang sangat mungkin dilakukan sebenarnya. Banyak banget solusi itu banyak banget ya. Tinggal gimana kita ini ya mau konsisten untuk melakukannya aja. Ini selain dari yang pribadi yang seperti misalnya las plastik, kemudian juga memilah sampah gitu-gitu kan yang pribadi masing-masing. Tapi kan secara grandenya gitu yang melibatkan banyak kan kayak moratorium deforestasi kan udah lama nih ya. Kita sih berharap dilanjutin moratoriumnya ya. Udah lama dilanjutin gitu ya. Ini kan diharapin banyak orang banget sebenarnya. Udah moratorium selamanya aja kalau enggak gitu ya. Kan udah ada izin-izin yang udah terlanjur itu dievaluasi gitu ya, dikurangi lah gitu ya. Nggak ada izin baru, moratorium itu sebenarnya diharapin banyak banget. Kita agak terkejut sih sebenarnya dengan kata-kata dia ini apakah jangan-jangan ini kode dari dia supaya moratoriumnya dihentikan gitu, Bu Siti ya Bu Siti apakah kode supaya moratoriumnya nggak dilanjutkan atau gimana sih sebenarnya gitu? Oke, ini dugaannya Mas Sawung sekedar dugaan atau gimana Pak Dasrul? Karena sebenarnya kan masyarakat juga ingin dengar apa sih langkah nyatanya, langkah besarnya pemerintah apa sih? Memang nggak bisa yang menerapkan sistem ekonomi hijau saja gitu, Pak Dasrul. Ya kalau moratorium itu kan masih berjalan gitu ya, jadi ya seperti biasa itu masih tetap. Gitu ya. Maksudnya gini, maksudnya Mas Sawung adalah mungkin nggak sih kalau ini kemudian dijadikan tidak hanya sekedar komitmen yang jangka tahunan saja gitu. Bisa nggak sih kita benar-benar menunjukkan ada implementasinya, nggak sekedar kata-kata yang terdengar pintar gitu? Selama ini kan implementasinya jalan. Moratorium itu jalan. Tidak ada itu kata-kata. Tapi sekali lagi bahwa pilar ekonomi itu tidak boleh berhenti. Kemudian lingkungan hidup juga tidak boleh terdegradasi. Lingkungan sosial juga harus baik. Ketiganya harus berjalan seiring sejalan. Tidak bisa satu terus yang lain jadi berhenti. Stop nanti kita. Oke, Walhi juga sangat akrab dengan tadi Nitya ulang lagi ekonomi hijau. Karena banyak juga yang menyebutkan bahwa kalau memang kekhawatirannya adalah pemenuhan hak asasi manusia dalam sisi ekonomi gitu kan. Sebenarnya dengan menomorsatukan lingkungan itu tetap bisa terpenuhi. Tetap bisa terpenuhi sebenarnya. Bahkan sebenarnya kan dia secara jangka panjang justru lebih sustain kalau jangka panjang gitu ya. Kalau dia mendahulukan lingkungan, dipikirkan dulu lingkungannya ini akan merugikan atau enggak gitu ya. Bisa nggak sih kita pakai alternatif yang lebih menguntungkan lingkungan, itu pasti secara jangka panjang itu sangat menguntungkan banget. Dengan bahasa yang sangat mudah Mas Sawung betul menjelaskan apa yang akan terjadi kepada kita kalau tidak ada perubahan besar yang diambil sekarang.
Kalau nggak ada perubahan, bencananya akan semakin parah ya, bahasa awamnya gitu. Bencananya kita akan mengalami bencana yang makin parah, kemudian kita nggak Lebih bisa parah daripada sekarang. lebih parah Akan daripada lebih sekarang. banyak daerah yang lebih kemudian banyak akan dan lebih intensitasnya lebih tinggi gitu ya, dan lebih berbahaya gitu. Seperti kayak kalau curah hujannya makin tinggi kan jadi lebih berbahaya ya. Tadinya misalnya banjirnya alirannya tidak deras, jadi deras kan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan misalnya banjirnya jadi banjir flash flood seperti apa, banjir bandang itu jauh lebih berbahaya begitu. Ataupun dia banjirnya jadi terlalu lama, itu jadi bahaya juga sebenarnya. Oke. Dari penelitian-penelitian yang ada, bahkan sempat ada hitungan bersampai berapa tahun kira-kira bumi ini bisa bertahan kalau tidak dilakukan quicker action. Kalau hitungannya IPCC ya, kalau nggak ada perubahan model bisnis gitu ya seperti biasa, itu 2045 itu ada bencana iklim disebutnya, udah bukan krisis iklim lagi tapi udah jadi bencana iklim gitu. Oke. 20 tahun lagi Pak, apalagi masyarakat Indonesia sebenarnya kan kita tinggal juga di daerah yang memang juga rawan potensi bencana alam gitu. Niti ingin dengar, adakah lagi kemudian yang masih direncanakan oleh Kementerian KLHK? Ya, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa konsep perizinan berusaha itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja diubah. Ya, saya misalkan dengan AMDAL. AMDAL itu dulu pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah B3, pengelolaan udara itu disatukan di dalam. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu dipisah, sehingga pengelolaan emisi, pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah yang mau dilepas ke lingkungan itu sangat detail di depan dikelolanya, termasuk hal-hal lain tentunya ya dalam proses perizinan berusahanya. Oke. Tapi kan undang-undang ini baru belum setahun. Jadi tentu dampaknya tidak seketika. Nah, mari kita dukung bersama-sama, termasuk juga para masyarakat, para ASN. Kita kawal undang-undang ini supaya berjalan dengan baik. Oke, timing adalah hal yang krusial ya. Penempatan waktu itu menjadi hal yang krusial ketika kita berbicara dengan kondisi alam, dengan kondisi bumi. Yang juga menjadi concern akhir-akhir ini adalah soal uji emisi kendaraan. Mas Awong, Pak Dasul, Nita ingin undang untuk membicarakan hal ini. Nita ingin mengundang Pak Syafrin Lupito, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Terima kasih sudah bergabung Pak Syafrin. Ya, selamat malam, terima kasih. Terima kasih Pak Syafrin. Walaupun di luar sana Niti harus menyebutkan bahwa masih banyak kebingungan dan tanda tanya dari masyarakat juga mengenai uji emisi kendaraan ini. Tadi di luar kita sempat ngobrol ya, Mas Awong sempat bilang sebenarnya ini kan sudah lama didorong untuk uji emisi kendaraan, ini kan sudah lama didorong. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba ramai sekarang? Aku izin mengutip pertanyaannya Mas Walhi gitu ya. Pertanyaan dari Walhi dari Mas Awung. Kenapa sekarang kemudian tiba-tiba merebak lagi, Pak Syafrin? Ya baik, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa polusi udara Jakarta itu sudah sangat memprihatinkan. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk memperbaiki kualitas udara. Bahkan regulasinya ini sudah lama sebenarnya. Jadi kita kenal ada peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara Jakarta. Dan dari sisi regulasi pemerintah, ini sudah ada Undang-Undang 22 tahun 2009 terkait dengan bagaimana pengendalian kualitas udara itu dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan. Ini sudah jelas di step di sana. Dan oleh sebab itu Pak Gubernur itu melihat pelaksanaannya kita yang masih lemah. Pak Gubernur langsung eksekusi dengan menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 66 tahun 2020 untuk pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Sehingga seluruh kendaraan bermotor yang ada di Jakarta itu memenuhi ambang batas yang dipersyaratkan. Kita ketahui bahwa 70-75%
pencemaran udara Jakarta itu disebabkan oleh kendaraan bermotor, Polusi Mas Mbak Niki. Iya, kendaraan bermotor. Dan tentu untuk bisa mengendalikan pencemaran udara, kita harus mengendalikan sumber pencemar primernya, yaitu jadi nggak harus mengurangi kendaraan ya Pak ya? Oh, enggak. Nitya sih merasanya kalau harus mengurangi, memangkas problem utamanya ya berarti kendaraannya tidak boleh sebanyak itu lagi, ya nggak sih? Itu salah satu jalannya sebenarnya. Di antara jalan lain ya banyak. Oke. Cuma satu Memang jalan. Untuk pengendalian kualitas udara Jakarta ini dilaksanakan secara komprehensif. Salah satunya adalah pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor. Di sisi lain tentu pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program Jakliko itu mendorong penggunaan angkutan umum secara masif dan kemudian menekan penggunaan kendaraan pribadi dengan berbagai manajemen dan rekayasa lalu lintas. Ada strategi-strategi yang sudah ditetapkan. Nah, untuk pengendalian sumber pencemar primer ini yaitu kendaraan bermotor tentu harus diukur terkait dengan emisinya itu apakah sesuai dengan ambang batas yang sudah ditetapkan atau tidak. Fakta kemarin dari jumlah kendaraan yang diuji hampir 50%-nya itu tidak memenuhi ambang batas yang dipersyaratkan, artinya tidak lulus uji. Oke, tahan dulu Pak Syafri. Jadi hampir 50% ternyata tidak memenuhi ambang batas untuk uji emisi gas buang kendaraan. Nitya ingin komentar dari Pak Dasul, tapi usai jeda kita masih akan bahas soal bagaimana sebenarnya kita bisa berkontribusi lebih, salah satunya lewat apa yang kita gunakan untuk mobilisasi. Usai jeda. Penerapannya akan seperti apa Pak? Karena kan polisi juga sudah mengembalikan ya kalau nanti mau ada sanksi tilang, mau ada razia, ini kan sesuatu yang sangat kompleks apalagi ini masih di masa pandemi ya Pak.